Momen tawa Prabowo dan Anwar Ibrahim. Ribuan warga berebut kue keranjang di Grebek Sudiro 2025. Sejumlah wilayah di Bekasi terendam banjir. Mentan komitmen bersama KPK berantas korupsi. Selamat pagi pemirsa Simpo TV, selamat pagi Tiara. Selamat pagi Apa kabar hari luar ini? biasa Festi. Luar biasa ya, meskipun dari beberapa hari kemarin kita di DKI Jakarta ini sedang diguyur hujan dan juga terendam oleh banjir, tapi tidak mengurung semangat kita untuk terus memberikan informasi yang terbaik untuk Anda terkait dengan perpolitikan, ekonomi dan juga hiburan. Betul sekali, sejumlah informasi akan kami hadirkan menemani pagi hari Anda, diantaranya terkait dengan agenda Presiden, kemudian agenda Wakil Presiden, dan juga agenda dari Kementerian Kabinet Merah Putih. Bersama saya Tiara Dianti. Dan saya Festi Rahmati. Ini dia yang menyapa pagi Simpo TV selengkapnya. Ya pemirsa, kita awali dengan berita utama. Presiden Indonesia Prabowo Subianto dan juga Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim berbagi tawa dalam pertemuan mereka di Menara Kembar Petronas, Kuala Lumpur, Malaysia. Momen lucu terjadi saat di mana Presiden Prabowo bercanda soal pajangan mobil F1. Senin 27 Januari, sebuah momen lucu terjadi saat Presiden Prabowo Subianto bertemu dengan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim di Menara Kembar Petronas, Kuala Lumpur, Malaysia. Dalam pertemuan itu, Anwar Ibrahim memberikan hadiah berupa helm dari tim Mercedes AMG Petronas F1 kepada Prabowo. Saat helm tersebut diserahkan, mata Prabowo tertuju pada sebuah pajangan mobil F1 yang ada di ruangan tersebut. Dengan spontan, ia menunjuk mobil tersebut. Petugas yang menyerahkan hadiah dengan cepat menanggapi sambil tertawa kalau mobilnya tidak dapat diberikan. Kedua tokoh itu terlihat tertawa bersama menciptakan suasana hangat selama pertemuan. Dalam kesempatan itu, Anwar Ibrahim juga menyebut Presiden Prabowo sebagai sahabat yang selalu mendampingi dirinya dalam suka dan duka selama berpolitik di Malaysia. Anwar Ibrahim juga menegaskan komitmennya untuk mempererat hubungan dagang antara Malaysia dan Indonesia. Ia menyatakan bahwa Malaysia akan mengutamakan produk dari Indonesia lebih dari negara lain sebagai wujud persahabatan yang erat antara kedua negara. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Selain itu, jelang Imlek, Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka meninjau Pasar Atom Surabaya pada Selasa kemarin. Kunjungan ini untuk melihat persiapan perayaan Tahun Baru Imlek 2576. Sebagai salah satu pasar terbesar dan tertua di Surabaya, Pasar Atom menjadi pusat aktivitas ekonomi yang melibatkan pedagang kecil dan menengah. Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka meninjau sejumlah kios di Pasar Atom Surabaya yang menawarkan kebutuhan perayaan Imlek pada Selasa 28 Januari 2025. Tak hanya itu, Wapres juga sempat menyaksikan penampilan barongsai yang merupakan bagian dari semarak Imlek. Momentum perayaan Tahun Baru Imlek sendiri memberikan dampak positif terhadap peningkatan pemasukan para pedagang. Wapres berharap Pasar Atom dapat terus berkembang menjadi pusat ekonomi lokal yang mandiri, memberdayakan pedagang kecil, dan menjadi bagian integral dari penguatan ekonomi kerakyatan yang berkeadilan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Jana Abu Salha, kadet Palestina di Unhan RI, berterima kasih kepada masyarakat Indonesia dan Presiden Prabowo. Ia bersyukur mendapat beasiswa di Universitas Pertahanan RI, bagian dari inisiatif Prabowo untuk membantu pemuda Palestina sejak 2023. Jana Abu Salha, mahasiswa asal Palestina, menyampaikan terima kasih kepada masyarakat Indonesia, khususnya Presiden Prabowo Subianto, atas beasiswa kuliah gratis di Universitas Pertahanan Republik Indonesia. Jana mengapresiasi dukungan Indonesia terhadap Palestina, termasuk dalam bidang pendidikan, politik, dan kemanusiaan. Ia merasa bersyukur bisa menempuh pendidikan kedokteran di Unhan bersama 22 mahasiswa Palestina lainnya.
Presiden Prabowo turut berperan dalam menyediakan beasiswa S1 di Unhan Republik Indonesia bagi pemuda-pemudi Palestina sebagai wujud kepedulian dan kemitraan antara Indonesia dan Palestina. Program ini mencakup studi di bidang kedokteran militer, farmasi militer, teknik sipil, teknik tenaga listrik, teknik mesin, serta rekayasa keamanan informasi selama 5 tahun. Ini adalah bentuk dukungan nyata yang memberi harapan bagi semua generasi muda Palestina yang mereka itu menghadapi keterbatasan kesempatan pendidikan dan hak asasi manusia secara umum. Atas nama rakyat Palestina, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada warga negara Indonesia dan pemerintah Indonesia secara umum. Dan terima kasih kepada Bapak terhormat Bapak Prabowo Subianto. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Selain itu, perayaan Imlek ke-2576 Kongzili, Partai Gerindra ini turut ikut memeriahkan dengan menampilkan acara barongsai hingga memberikan santunan 100 anak yatim. Acara ini digelar dalam rangka saling menghormati antar umat beragama, khususnya masyarakat Tionghoa dalam perayaan Imlek. Momen perayaan Imlek ke-2576 Kongzili merupakan perayaan yang selalu identik dengan masyarakat Tionghoa. Tak terkecuali salah satu dari kader Partai Gerindra yang juga turut ikut serta memeriahkan perayaan Imlek. Acara itu digelar di kediamannya dengan menampilkan barongsai, memberikan angpau, musik angklung, hingga santunan 100 anak yatim. Bahkan juga diisi tausiah oleh Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal sekaligus pendakwah Haikal Hasan atau yang akrab disapa Babe Haikal. Perayaan Imlek ini pun diharapkan dapat mempererat tali silaturahmi antar sesama umat beragama. Kebetulan kita adakan di rumah saya, di kediaman saya, ada acara barongsai, ada angpau yang pasti, dan ada pesta kembang api, serta makan malam bersama. Ya, dan ada santunan-santunan tadi, seperti dilihat ada anak yatim, anak-anak panti, banyak kita makin senang, makin ramai, makin sukacita. Ya, tujuan kita pengen menunjukkan bahwa kita bangsa Indonesia ini bukan terdiri dari satu atau dimiliki oleh satu atau dua etnis, tapi bangsa Indonesia adalah milik semua suku, tanpa membedakan suku, agama maupun ras. Jadi, walaupun Imlek adalah hari raya umat Tionghoa, kami mau berbagi bersama kepada umat-umat agama lain maupun suku lain di luar suku Tionghoa. Tentu kami berharap melalui pemerintahan yang sekarang, kemiskinan bisa semakin berkurang, lapangan pekerjaan bisa bertambah, dan program-program ini dijalankan, program makan bergizi gratis, hilirisasi, itu bisa benar-benar dijalankan dengan baik sehingga bisa berdampak positif untuk bangsa Indonesia ke depannya. Kami berharap di tahun ini tentu tadi dengan adanya hujan besar dimaknai bahwa tahun ini adalah tahun berkat, tahun hoki. Kami berharap kami umat Tionghoa bisa tidak ada diskriminasi, bisa berbaur, bisa bekerja, bisa berusaha tanpa adanya gangguan dari pihak manapun. Dari Jakarta, Tim Liputan Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Menteri Keuangan RI Sri Mulyani menyampaikan pesan kepada seluruh jajaran Direktorat Jenderal Perbendaharaan dalam mengelola keuangan negara pada acara Puncak Hari Bakti Perbendaharaan 2025 di Jakarta pada Jumat kemarin. Menkyu menekankan bahwa insan perbendaharaan harus semakin akuntabel dalam mengelola keuangan negara. Dalam kesempatan itu, Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani, berharap kepada seluruh jajaran terutama yang merupakan generasi milenial dan Z untuk terus membuka diri dan haus akan ilmu pengetahuan. Selain itu, Menko meminta seluruh jajaran harus berpikir terbuka dan inovatif dalam mengelola keuangan negara, serta mampu merespon tantangan untuk mencapai tujuan bernegara, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk mencapai tujuan bernegara, Menko menegaskan bahwa insan perbendaharaan harus semakin akuntabel dalam mengelola keuangan negara, semakin banyak membaca dan menganalisis data, dan memahami tata kelola dan menganalisis berbagai risiko dengan baik, sehingga APBN yang telah dialokasikan dapat mencapai output dan outcome yang diharapkan. Jangan lupa, jangan pernah lupa, mission kita adalah mengelola keuangan negara untuk mencapai tujuan. Tujuannya banyak sekali. Masih banyak anak-anak kita yang stunting, masih banyak anak-anak yang pergi sekolah lapar,
masih banyak ibu-ibu yang melahirkan meninggal, masih banyak jalan yang rusak, masih banyak air bersih yang tidak ada, masih dan makin banyak sampah di mana-mana nggak diapa-apain. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, Ketua Umum PSSI Erick Thohir bertemu dengan Sekretaris Jenderal Federasi Sepak Bola Nasional Belanda di KNVB Kampus JS Belanda. Dalam pertemuan tersebut diantaranya membahas perihal pengembangan talenta junior maupun senior, serta sepak bola wanita. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir bertemu dengan Sekretaris Jenderal Federasi Sepak Bola Nasional Belanda atau KNVB, Jix de Jong, di KNVB Kampus JS Belanda. Melansir unggahan di akun sosial media Instagram @erikthohir, Erick mengatakan ia pun mengajak beberapa pengurus PSSI dan Liga Indonesia baru ke pertemuan tersebut. Dalam pertemuan tersebut, Erick Thohir dan pihak KNVB membahas sejumlah hal untuk meningkatkan kualitas sepak bola Indonesia, termasuk pengembangan sepak bola usia muda, senior, dan sepak bola wanita. Kunjungan ini termasuk dalam upaya PSSI untuk memastikan pengelolaan grassroots yang bisa menghasilkan pemain berkualitas untuk masa depan. And then of course we have challenge in our sides. This is why one of discussion I have with President Jani, also President Sheikh Salman, and also some of our members actually, also our EXCO. This is why actually the reason we are here, we want to understand how maybe in the futures that we want to copy what you've done in terms of grassroots and also league. Dalam kesempatan itu, Erick Thohir dan PSSI mengundang untuk timnas senior Belanda untuk kembali bermain di Indonesia. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Menteri Kehutanan RI Raja Juli Antoni menghadiri undangan persiapan perayaan Tahun Baru Imlek di Klenteng Boentek Bio, Tangerang pada Selasa kemarin. Menhut mengaku terkesan dengan perayaan malam Tahun Baru Imlek di Klenteng Boentek Bio yang merupakan salah satu kelenteng tertua di Tangerang, Banten. Melalui video yang dibagikan akun sosial media Instagram @raja_antoni, Menteri Kehutanan RI Raja Juli Antoni menghadiri undangan persiapan perayaan Tahun Baru Imlek di Klenteng Boentek Bio, Tangerang pada Selasa malam 28 Januari 2025. Menhut menyampaikan bahwa pertunjukan serta atraksi yang disuguhkan tersebut ditampilkan oleh para generasi muda. Menhut menyatakan senang banyak generasi muda yang terlibat. Ini menunjukkan ada regenerasi yang terus akan menautkan keindonesiaan. Saya merasa memperingati Imlek ataupun memperingati Natal dan hari raya lain pada saat bersamaan kita merayakan keindonesiaan kita. Atas nama Kementerian Kehutanan, saya mengucapkan selamat Imlek kepada Bapak Ibu sekalian. Gongsi Pacoy. Dalam kesempatan itu, Menhut juga menyerahkan secara simbolis pohon untuk ditanam di berbagai kelenteng yang ada di Kota Tangerang. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Selain itu, suasana hikmat terlihat dalam perayaan Tahun Baru Imlek 2576 Kongzili di Pulau Bali sejak pagi hari kemarin. Ribuan umat silih berganti melaksanakan persembahyangan, salah satunya di Vihara Dharmayana, Klenteng Leng, Guang Bio, Kuta Badung. Berbeda dengan persembahyangan Imlek di tempat lain, akulturasi budaya sangat terlihat di Vihara Dharmayana, Klenteng Lingguan Bio, Kuta. Salah satunya ditandai penggunaan canang atau rangkaian bunga persembahyangan khas Bali sebagai sarana persembahyangan. Inilah suasana perayaan Tahun Baru Imlek 2576 Kongzili di Vihara Dharmayana Klenteng Lingguan Bio, Kuta Badung, Bali. Pemasangan penjor atau bambu dengan hiasan janur sejak di depan gerbang menandai awal kentalnya akulturasi budaya Bali dengan tradisi masyarakat keturunan Tionghoa. Selain hiasan penjor, vihara juga dihiasi umbul-umbul dan hiasan janur dengan lampion berwarna merah. Penanggung jawab Vihara Dharmayana Klenteng Lingguan Bio, Adi Darmaja Kusuma, menyampaikan akulturasi budaya juga terlihat di dalam vihara serta saat pelaksanaan persembahyangan. Sama dengan sarana persembahyangan umat Hindu di Bali, warga keturunan Tionghoa di Bali juga melaksanakan persembahyangan dengan tata caranya minimal membawa canang serta mengaturkan gebogan atau susunan buah yang digunakan untuk persembahan. Seusai melaksanakan persembahyangan, umat juga memohon tirta atau air suci untuk diminum serta dipercikan di kepala. Selesai di rumah, berbagi angpau pada anak, pada para orang tua. Biasanya langsung ada yang ke sanak famili dan ke tempat ibadah juga. Di situ saling mengucapkan Gongsi Pacai selamat tahun baru dengan harapan-harapan, demikian.
Pak terkait akulturasi dan tradisi yang dilaksanakan di vihara sendiri khusus hari ini apa Pak? Akulturasi kita lihat dengan dekorasi yang ada penjor, ada sarana prasarana, amisa puja persembahan, ada gebok, ada gebogan, ada canang dan payung dan umbul-umbul lainnya. Itu merupakan tradisi yang sudah terjalin dari dulu sekali. Ya, ini karena histori daripada tempat ibadah ini, yang mana pujian utama yang mulia Dua Koco Tandu Cincin dalam pengelanaannya di Bali itu didampingi oleh dua Mahapatih, yaitu Ide Bagus dan Kayu dan I Gusti Ngurah Tubuh, yang mana kita puja juga di pujaan di Bakti Salah, di altar utama juga demikian. Pak, penggunaan canang itu memang rutin setiap ini Pak ya, setiap pelaksanaan upacara Pak ya? Kita di sini lahir di Bali, ya kearifan lokal, karena bagaimanapun sarana untuk melaksanakan persembahyangan minimal ada kembang bunga. Karena di Bali ini kan sudah turun-temurun lah kita melihat canang, akulturasinya sudah terjalin, makanya minimal harus ada canang untuk melaksanakan persembahyangan di tempat ibadah ini. Di sisi lain, perayaan Imlek juga mendatangkan rezeki bagi penjual burung yang berjualan di sekitar vihara. Tradisi melepas burung sebagai pertanda melepas makhluk hidup yang terkungkung serta berbagi kebahagiaan kepada makhluk lain, membuat penjual burung pipit mampu meraup omset lumayan karena mampu menjual sekitar 2.000 burung saat perayaan Imlek. Umat yang melaksanakan persembahyangan biasanya membeli burung pipit dalam jumlah belasan, puluhan hingga ratusan. Kalau untuk penjualan ini mendatangkan rezeki. Alhamdulillah, sebenarnya laku gitu daripada hari biasa. Ini rata-rata lakunya berapa Pak? Ribuan apa ratusan burung ini Pak? Ya ribuan. Soalnya kalau Imlek itu kebanyakan ngelepas burung orang. Ini burung jenis apa ini Pak? Kalau ini burung pipit. Burung pipit ya Pak? Ya burung pipit. Tak hanya dari Bali, umat dari luar Bali juga maupun wisatawan yang kebetulan berada di kawasan wisata Kuta. Juga banyak yang melakukan persembahyangan di Vihara Dharmayana Klenteng Lingguan Bayo. Penanggung jawab Vihara Dharmayana Klenteng Lingguan Bayo, Adi Darmaja Kusuma, menambahkan momen ini menjadi waktu yang tepat untuk merefleksikan makna tahun ular kayu. Ular melambangkan kecerdikan, kebijaksanaan, dan kemampuan beradaptasi dalam segala hal. Sementara elemen kayu mempresentasikan pertumbuhan, pembaruan, dan kreativitas. Umat diharapkan segera pulih dari berbagai hal-hal lama dan sehingga pesan tahun ini adalah umat bisa move on dari hal-hal lama dan berani melakukan sesuatu yang baru untuk hasil yang lebih baik. Dari Bali, Bagus Raditya, Sinpo TV melaporkan. Informasi menarik lainnya akan terus kami hadirkan usai jeda berikut ini. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam, hanya di Sinpo TV. Halo, selamat pagi pemirsa Sinpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi Fen. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat, semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi, hanya di Sinpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri, kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi, hanya di Sinpo TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Menyapa Pagi. Informasi kami lanjutkan di mana Plaza Ambarukmo Yogyakarta menampilkan atraksi barongsai tonggak dan liong show untuk memeriahkan Tahun Baru Imlek 2025.
Selain pertunjukan utama, akan ada parade yang mengelilingi mal, memberikan pengalaman yang lebih interaktif dan juga meriah kepada para pengunjung. Hari ini Plaza Ambarukmo kembali menyuguhkan atraksi yang sangat dinantikan, yaitu Barongsai Tonggak dan Liong Show. Pertunjukan ini tidak hanya menampilkan aksi yang memukau, tetapi juga merupakan representasi dari keindahan seni tradisional Tiongkok. Dengan gerakan yang energik dan kostum yang berwarna-warni, pertunjukan ini pasti akan memikat hati semua pengunjung. Acara ini akan dimulai pada pukul 14.00 WIB di atrium utama Plaza Ambarukmo. Selain pertunjukan utama, akan ada parade yang mengelilingi mal, memberikan pengalaman yang lebih interaktif dan meriah. Ini adalah kesempatan yang sempurna untuk merasakan suasana Imlek yang penuh warna dan keceriaan. Dari Jakarta, Alwendi, tim Sinpo TV melaporkan. Selain itu, rangkaian acara Grebek Sudiro kembali hadir untuk memeriahkan perayaan Imlek 2025 di Solo, Jawa Tengah. Pada acara ini, panitia acara membagikan ribuan kue keranjang khas Imlek yang kemudian diperebutkan oleh warga. Beginilah suasana di kawasan Pasar Gede Solo, Jawa Tengah pada Minggu 26 Januari 2025. Warga tumpah ruah untuk menyaksikan acara kirap Grebek Sudiro. Para peserta menampilkan kreasi seni budaya pada kirap tradisi Grebek Sudiro menjelang Imlek. Beragam atraksi yang ditampilkan oleh para peserta ini juga sangat menghibur para pengunjung. Selain kirap, panitia acara Grebek Sudiro 2025 juga membagikan 5.000 kue keranjang. Kue keranjang sendiri merupakan kue khas Imlek yang memang banyak diminati oleh warga. Karena itulah, usai acara kirap berakhir, warga mulai berkumpul di depan Pasar Gede dan kemudian berebut kue keranjang yang dibagikan oleh panitia. Meski harus berdesak-desakan, warga tampak begitu antusias karena banyak yang beranggapan jika mendapat kue khas Imlek tersebut dapat membawa banyak berkah. Salah seorang pengunjung asal Semarang ini contohnya, dirinya yang baru pertama kali ini menyaksikan secara langsung acara Grebek Sudiro 2025. Tak menyangka bisa mendapat kue keranjang. Di Semarang, nah ini baru pertama kali atau sudah? Baru pertama kali sih ikut event Grebek Sudiro ini ya. Kesannya melihat Grebek ini gimana? Seru banget sih, rame, terus kayak bener-bener menghibur banget sih acara-acaranya dari tadi. Oke, ini dapat apa coba? Aku dapat kue keranjang juga satu. Oh ya, ya harapannya semoga ini salah satu kayak berkah ya, semoga kedepannya kami undang kelancaran dan keberkahan buat selanjutnya. Pengunjung lainnya, yakni Rafika juga menyampaikan hal yang sama. Dirinya juga baru kali ini menyaksikan acara Grebek Sudiro dan merasa kagum dengan antusias warga yang datang untuk merebut kue keranjang tersebut. Ya tiap tahun ikut, cuma kali ini kita juga lagi liputan bikin film dokumenter. Tapi kan rekam dari sini, nggak sengaja dilempar dari sana malah dapat gitu. Vivo Y1 warna hitam. Dari kue keranjangnya itu apa? Dapat kue keranjang percaya apa? Sama Realme. Biasanya ini tuh berkah gitu ya buat sepanjang tahun ini. Kalau dapat banyak duitnya jadi lebih banyak. Di dalam tas yang berwarna. Jadi kami kemarin sempat ngobrol dengan Pak Wali maupun dengan panitia Grebek. Kami berharap tampilan ke depan ini semakin ditingkatkan karena event ini bukan event lokal, sudah menjadi event nasional. Tentunya kita berharap mancanegara pun bisa menikmati acara ini karena kearifan lokal di mana gunungan isinya kue keranjang, kemudian ada cakwe, bolang-baling, buah-buahan dan sayuran ini mungkin adanya di Indonesia hanya di Kota Solo. Nah ini tentunya sudah salah satu kearifan lokal yang bisa bersama-sama terjadi akulturasi dengan teman-teman Tionghoa. Untuk diketahui, selain mengangkat potensi daerah untuk mendorong meningkatnya kunjungan pariwisata di Kota Solo, tradisi ini digelar sebagai simbol akulturasi masyarakat Jawa Tengah dengan warga etnis Tionghoa di Solo yang hidup rukun dan saling toleran. Dari Solo, Jawa Tengah, kontributor Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Menteri Lingkungan Hidup RI Hanif Faisal Nurrafiq ini melakukan kunjungan kerja ke Kalimantan pada Selasa 28 Januari 2025. Salah satu agenda pentingnya adalah meninjau pengelolaan ekosistem gambut melalui pembangunan kanal blocking di Taman Nasional Sebangau. Dalam kunjungan tersebut, Menteri Hanif menyoroti sejarah panjang kawasan ini yang sebelumnya merupakan area eksploitasi hutan dengan penggunaan kanal untuk mengangkut kayu. Namun, kebijakan tersebut menurutnya telah membawa risiko besar terhadap ekosistem gambut. Pengeringan gambut akibat kanal menyebabkan lahan gambut kehilangan fungsi alaminya sebagai penyerap air. Hal ini tidak hanya mengurangi kemampuan gambut untuk menyimpan air, tetapi juga memicu kebakaran yang masif. Pentingnya langkah mitigasi yang serius untuk mengatasi masalah ini. Pembangunan kanal blocking adalah salah satu upaya strategis
yang dapat membantu menjaga tinggi muka air tanah di kawasan gambut. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa, tinggi muka air di Bendung Katulampa, Bogor, Jawa Barat meningkat imbas hujan deras yang mengguyur sejak Selasa pagi pada 28 Januari kemarin. Berdasarkan data dari Posko Pengamatan Bendung Katulampa, tercatat ketinggian air mencapai 115 cm atau berstatus siaga 3. Bendung Katulampa di Bogor, Jawa Barat saat ini berstatus siaga 3 per Selasa sore. Status ini ditetapkan menyusul meningkatnya ketinggian air akibat hujan deras yang mengguyur kawasan hulu Sungai Ciliwung di Puncak Bogor. Petugas jaga Bendung Katulampa memprediksi aliran air kiriman dari bendung tersebut akan tiba di Jakarta dalam waktu 9 hingga 12 jam ke depan. Ketinggian muka air di Bendung Katulampa mulai mengalami kenaikan Selasa sekitar pukul 15.00 WIB. Air sempat mencapai ketinggian 115 cm yang merupakan level siaga 3. Meski ketinggian air berangsur menurun, diharapkan masyarakat yang tinggal di bantaran Sungai Ciliwung untuk tetap waspada terhadap potensi banjir. Berdasarkan informasi dari laman resmi Dinas Sumber Daya Air di Jakarta, terdapat 28 kelurahan di Jakarta yang diperkirakan akan terdampak kiriman air dari Bendung Katulampa. Warga diimbau untuk tetap memantau perkembangan situasi dan mengambil langkah-langkah pencegahan yang diperlukan untuk menghindari dampak banjir. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, hujan deras membuat rumah warga di Kampung Petukangan RW Terate, Cakung, Jakarta Timur terendam banjir. Hujan yang turun dari kemarin sore, ketinggian air mencapai 1 meter. Hujan deras yang mengguyur Jakarta sejak Selasa 28 Januari malam menyebabkan banjir di Kampung Petukangan RW Terate, Cakung, Jakarta Timur. Ketinggian air mencapai 1 meter dan merendam rumah warga pada Rabu 29 Januari. Meskipun air terus menggenangi permukiman, banyak warga memilih tetap bertahan di rumah mereka. Sementara itu, beberapa warga juga mendapat tempat pengungsian sementara dibantu oleh petugas. Mereka berharap adanya perhatian khusus dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta agar banjir tidak kembali terjadi di wilayah mereka. Untuk mengatasi banjir, pengurus RT setempat bersama warga telah mengerahkan 4 pompa air guna menyedot genangan. Namun hingga saat ini upaya tersebut belum membuahkan hasil maksimal lantaran hujan masih terus turun. Warga masih menunggu bantuan dan tindakan dari pihak terkait untuk menangani banjir tersebut. Pemerintah mengimbau warga untuk tetap waspada dan mengikuti perkembangan informasi terkait kondisi cuaca serta langkah-langkah penanganan banjir. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Selain itu, sejumlah ruas jalan di DKI Jakarta terendam banjir pada Selasa jelang tengah malam 28 Januari 2025. Ketinggian genangan bisa mencapai 50 cm yang menyebabkan beberapa kendaraan bermotor tidak bisa melintas. Banjir terjadi di pertigaan Podomoro arah Sunter, Jakarta Utara dengan ketinggian air sekitar 40-50 cm. Dalam video yang diunggah di akun tersebut, sejumlah sepeda motor mogok saat melintasi genangan banjir. TMC Polda Metro Jaya melaporkan banjir terjadi di Danmogot, tepatnya di depan Hotel Samala, Cengkareng, Jakarta Barat. Ketinggian air dilaporkan sekitar 30 sampai dengan 40 cm. Banjir juga dilaporkan terjadi di depan kampus Trisakti Jalan Kiai Tapa Grogol, Jakarta Barat yang mengarah ke Tomang. Lalu lintas terpantau padat imbas dari banjir tersebut. Selain banjir, cuaca hujan yang disertai angin kencang juga menyebabkan pohon tumbang di Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, tepatnya di depan kantor Kementerian Pertahanan. Penanganan pohon tumbang tersebut langsung dilakukan oleh Dinas PPSU Kelurahan Gambir, Jakarta Pusat. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, arus lalu lintas di jalur puncak Kabupaten Bogor, Jawa Barat terpantau lengang pada Rabu pagi kemarin dan Satlantas Polres Bogor mencatat sebanyak 10.000 kendaraan melintasi jalur tersebut baik yang naik maupun juga yang turun. Pihak kepolisian juga telah menerapkan sistem ganjil genap pada pukul 6 hingga 9 waktu Indonesia Barat. Saat ini arus lalu lintas di jalur puncak terpantau lancar dan diberlakukan sistem 2 arah. Satlantas Polres Bogor masih memberlakukan sistem ganjil genap atau GG di jalur puncak Bogor, Jawa Barat pada Rabu 29 Januari 2025. Kebijakan ini dilakukan guna mengantisipasi kerumunan dan lonjakan kendaraan pada momen libur Isra Miraj dan Tahun Baru Imlek 2025. Sistem ganjil genap berdasarkan nomor polisi kendaraan ini berlaku sejak Jumat 24 Januari hingga Rabu 29 Januari 2025. Informasi terkait kebijakan ganjil genap ini diumumkan melalui akun Instagram @sarlantaspolresbogor.tmc. Adapun aturan penerapan ganjil genap masih sama seperti sebelumnya. Kendaraan yang hendak melintasi puncak Bogor diharapkan menyelaraskan plat nomor ganjil atau genap pada tanggal di kalender. Penentuan ganjil genap itu merujuk pada angka terakhir nomor polisi kendaraan. Langkah ini termasuk dalam Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 84 Tahun 2021 tentang pengaturan lalu lintas di ruas Jalan Nasional Ciawi Puncak Nomor 74.
dan ruas Jalan Nasional Puncak Batas Kota Cianjur nomor 75. Berdasarkan belay tersebut, ganjil genap di jalur Puncak Bogor diberlakukan di dua lokasi utama, yaitu arah Simpang Gadok, Jalan Raya Puncak sampai Simpang 4 Tugu Lampu Gentur, Kabupaten Cianjur. Arah Simpang 4 Tugu Lampu Gentur, Kabupaten Cianjur sampai Simpang Gadok, Jalan Raya Puncak. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Wakil Menteri Sosial RI Agus Jabo Priyono meninjau posko darurat banjir bandang di Grobogan, Jawa Tengah pada Minggu kemarin. Bersama personel Tagana, Pemkab, dan TNI dan juga Polri, Kemensos pastikan keamanan dan kenyamanan warga terdampak. Banjir bandang yang melanda Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah pada Senin 20 Januari 2025 menyebabkan kerusakan luas, menghancurkan belasan rumah, menyebabkan ratusan warga mengungsi. Merespon hal ini, Kementerian Sosial menyalurkan bantuan senilai Rp601 juta yang mencakup bahan bangunan, sembako, serta pendirian dapur umum. Wakil Menteri Sosial RI, Agus Jabo Priyono, meninjau posko darurat sekaligus dapur umum yang memproduksi 1.500 nasi bungkus per hari pada Minggu 26 Januari 2025. Dalam kesempatan itu, Wamensos juga menyapa para pengungsi, termasuk anak-anak yang mendapatkan layanan dukungan psikososial. Kemensos kemarin sudah memberikan bantuan, buffer stok, itu ada peralatan tidur, ada selimut, ada permakanan, ada pakaian. Tim Kemensos sudah mengidentifikasi kira-kira yang rusak berat ada 13. Tapi yang lain tetap nanti kita asesmen. Kemensos sudah memberikan bantuan pembangunan per rumahnya itu 25 juta. Dapur umum yang kita sediakan untuk memenuhi kebutuhan permakanan bagi para pengungsi juga para petugas relawan yang membantu di sini. Posko juga menyediakan layanan kesehatan hasil kerjasama dengan Dinas Kesehatan dan PMI. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Informasi menarik lainnya akan terus kami hadirkan usai jeda berikut ini. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia kini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Sinpo TV. Jadilah yang pertama mengetahui perkembangan terkini seputar informasi dari lembaga parlemen. Punya data nasional, tidak ada satupun backup berarti kan? Tiba-tiba ada putusan yang nggak masuk akal dan seperti ini gitu. Kita biarkan rekomendasi kepada KPK, periksa! Kami hadirkan informasi paling akurat untuk mengawal setiap informasi dalam rapat komisi dan paripurna. Tentunya bersama saya Andi Rezaldi yang telah kami rangkum dalam program Sinpo Parlemen. Saya Arif Rufani. Saksikan Sinpo Parlemen setiap Sabtu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Pemirsa, Sinpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Sinpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, Kota Singkawang resmi membuka perayaan Festival Imlek dan Cap Gomeh 2025 dengan meriah di Stadion Kridasan pada Senin 27 Januari 2025 pada kemarin. Acara dibuka dengan penampilan dari seni tradisional khas Tionghoa dan penampilan barongsai serta naga. Kota Singkawang, Kalimantan Barat, kembali menghadirkan kemeriahan yang selalu dinanti-nantikan. Perayaan Imlek dan Festival Cap Gomeh 2025. Acara yang menjadi salah satu daya tarik wisata unggulan ini resmi dibuka oleh pejabat atau PJ Gubernur Kalimantan Barat Harrison. Perayaan Imlek tahun ini juga dirangkaikan dengan Festival Cap Gomeh, menjadikannya momen penting untuk mengenal lebih dalam nilai-nilai budaya Tionghoa. Para pengunjung pun sangat takjub menyaksikan penampilan yang disuguhkan di atas panggung. Meskipun kondisi cuaca sedang turun hujan,
namun masyarakat tetap semangat dan antusias untuk menyaksikan pembukaan acara tersebut. Tak hanya itu, penampilan lainnya juga turut meramaikan pembukaan acara ini, yakni Nusantara Dance Performance, serta kembang api, pelepasan lentera, pembukaan taman replika ular raksasa, serta pameran. Selain itu, Imlek dan Cap Gomeh di Kota Singkawang ini telah masuk dalam top 10 Ken 2025, sehingga perayaan Imlek dan Cap Gomeh ini menjadi event tahunan yang sangat ditunggu-tunggu. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Selain itu, kemeriahan Imlek 2025 juga terasa di Kelenteng Hoktidio, Ambarawa pada Selasa malam kemarin. Meski sempat diguyur hujan, namun tak mematahkan semangat dan juga antusias warga. Meskipun tahun ini berbeda dari tahun sebelumnya, perayaan Imlek 2025 digelar tanpa pesta kembang api, namun kemeriahan masih tetap terasa. Kelenteng Hoktidio Ambarawa pada Selasa malam menggelar berbagai rangkaian acara Imlek dan Cap Gomeh 2025 yang berlangsung meriah. Kelenteng Hoktidio menyajikan serangkaian pertunjukan seperti barongsai, wusu, ular naga iyong, dan lainnya. Meskipun tahun ini berbeda dari tahun sebelumnya, perayaan Imlek 2025 digelar tanpa pesta kembang api, namun kemeriahan masih tetap sama. Ketua Kelenteng Hoktidio Purbalingga, Hosung pun memberikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada aparat penegak hukum Purbalingga serta pihak-pihak terkait yang telah mendukung pengamanan ibadah Imlek bersama lintas komunitas. Menurutnya, peran berbagai pihak membuat kelenteng tidak hanya menjadi tempat ibadah, tetapi juga simbol kebersamaan dan kerukunan antar umat beragama. Diharapkan perayaan Tahun Baru Imlek dapat membawa keberkahan bagi seluruh warga yang merayakannya, serta turut mendoakan kemaslahatan bagi bangsa Indonesia. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, hujan deras yang juga mengguyur bagian wilayah Kabupaten Tangerang sejak Selasa siang kemarin ini telah mengakibatkan bencana alam banjir dengan merendam ratusan rumah warga dan juga berdampak terhadap 680 kepala keluarga. Hingga sekarang tim BPBD Tangerang dibantu tim damkar dan penyelamatan melakukan evakuasi dan membantu mobilisasi masyarakat yang aktivitasnya terganggu akibat banjir. Banjir melanda 5 kecamatan di Kabupaten Tangerang, Banten akibat hujan dengan intensitas tinggi sejak kemarin. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Tangerang melaporkan ketinggian air berkisar antara 30 cm hingga 1 meter. Berdasarkan informasi yang dihimpun, seperti dilansir Antara, tercatat kawasan pemukiman warga dan ruas jalan di 5 kecamatan seperti Pasar Kemis, Rajek, Sepatan, Teluk Naga, dan Kosambi terdampak banjir. Hujan deras yang mengguyur bagian wilayah Kabupaten Tangerang sejak Selasa siang telah mengakibatkan bencana alam banjir dengan merendam ratusan rumah warga dan berdampak terhadap 680 kepala keluarga. Hingga kini, tim BPBD Kabupaten Tangerang terus melakukan pemantauan dan monitoring di beberapa titik terjadinya bencana banjir. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya penanganan dan evakuasi terhadap korban yang membutuhkan bantuan. Pemkot Tangerang juga telah membuka posko pengungsian di Masjid Al-Barkah dan Gor Benda. Tercatat sampai Selasa malam, ada 21 pengungsi yang dievakuasi di 2 lokasi posko. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Selain itu, ratusan rumah yang juga berada di pemukiman penduduk Jalan Pulau Nangka, Rawabuaya, Cengkareng, Jakarta Barat terendam banjir. Ketinggian air mencapai kurang lebih 1 meter, dampak dari banjir 4 RT di RW 2 terendam banjir. 4 RT di RW 2 di Jalan Pulau Nangka, Rawabuaya, Cengkareng, Jakarta Barat terendam banjir. 4 RT yang terkena dampak banjir di RT 3, RT 9, RT 10, dan RT 14. Ketinggian air di daerah ini rata-rata mencapai kurang lebih 1 meter. Banjir di pemukiman penduduk disebabkan curah hujan yang cukup deras dari malam hingga pagi hari tadi. Ditambah meluapnya air kali Mokervat yang tidak dapat menampung debit air. Banjir yang kerap melanda permukiman warga membuat aktivitas warga terganggu karena harus mengungsikan barang-barang ke tempat yang lebih tinggi. Warga berharap kepada Gubernur DKI Jakarta terpilih agar dapat menyelesaikan permasalahan di pemukiman ini, seperti pemaksimalan program normalisasi kali dan perbaikan drainase di lokasi. Dilantik Bapak Gubernur yang baru, mudah-mudahan di Rawabuaya ini sering banjir ya, berarti tanggulangin aja gimana caranya, gimana itu. Lebih diperhatikan ya Pak? Iya, Pak, aktivitas terganggu sih nggak sih Pak dengan ada yang banjir sendiri Pak? Wah, sangat terganggu Mas. Terganggu ya? Iya, jadi mau apa-apain nggak bisa. Pak, ini kan ada gubernur baru, harapan baru. Bapak pengennya seperti apa sih Pak? Ya kalau untuk gubernur baru ini ya kita kepengennya bebas banjir, macet, segala macam lah. Yang apa ya, yang istilahnya ini buat masyarakat enak untuk aktivitas.
Akibat banjir, akses jalan dari Jalan Pulau Nangka, Rawabuaya, Cengkareng, Jakarta Barat menuju lampu merah Cengkareng tidak dapat dilalui. Tim kontributor Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, banjir melanda beberapa wilayah di Kota Bekasi pada Selasa malam kemarin, akibat hujan yang deras yang mengguyur daerah tersebut. Beberapa lokasi yang terdampak termasuk wilayah Pondok Ungu, Permai 5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD setempat telah mengeluarkan peringatan dan berupaya melakukan evakuasi terhadap masyarakat yang terdampak. Banjir melanda sejumlah wilayah di Kota Bekasi pada malam hari setelah hujan deras yang berlangsung pada Selasa sore. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD mencatat 15 titik banjir di 3 kecamatan, yaitu Bekasi Barat, Medan Satria, dan Bekasi Utara. Ketinggian air bervariasi antara 30 cm hingga 100 cm, terutama di kawasan Bekasi Barat yang paling parah terkena dampak banjir. Kondisi ini diperburuk oleh luapan air yang buruk, menyebabkan menggenangi pemukiman penduduk. Warga melaporkan bahwa luapan banjir memasuki rumah hingga mencapai pekarangan. Saat ini, BPBD melaporkan bahwa air telah surut dan kondisinya kondusif. Meskipun demikian, beberapa warga masih tertahan di rumah mereka untuk mencari tempat aman untuk mengungsi. Tim BPBD terus memantau kondisi dan memberikan bantuan kepada warga yang terdampak. Dari Jakarta, Tias, Tim Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Menteri Pertanian RI Andi Amran Sulaiman berkunjung ke Kupang NTT dengan menyampaikan optimismenya jika NTT mampu swasembada pangan. Mentan Amran menyimpulkan bahwa Kupang memiliki potensi baik bagi petani untuk memicu ketahanan pangan lokal secara berkala. Menteri Pertanian RI Andi Amran Sulaiman menegaskan komitmen pemerintah untuk menjadikan Nusa Tenggara Timur sebagai provinsi swasembada pangan di bagian timur Indonesia dalam waktu maksimal 3 tahun. Amran menyebutkan bahwa potensi lahan sawah di NTT mencapai 300.000 hektar. Menurutnya dengan pengelolaan yang optimal, NTT mampu menjadi tulang punggung ketahanan pangan nasional. Setelah kami mengunjungi NTT ini, potensinya luar biasa. Ada 300.000 hektar potensi lahan. 200.000 hektar saja berhasil kita tanami 2 kali setahun. Itu artinya apa? Tanam 2 kali berarti 800.000 hektar. Kalau dikali produksi 5 ton, itu 2 juta ton. Kebutuhan NTT hanya 1,3 juta ton. Bisa surplus 700.000 ton. Kita harapkan ke depan NTT swasembada. Artinya apa? Kalau swasembada, inflasi terkendali, kemudian biaya harga pangan rendah. Lebih lanjut, Amran menegaskan swasembada pangan di NTT dapat mengurangi ketergantungan pada pasokan dari provinsi lain, seperti Sulawesi Selatan dan Jawa Timur. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, belasan wisatawan rombongan pelajar dari SMP Negeri 7 Mojokerto, Jawa Timur terseret ombak pantai Drini Gunung Kidul, Yogyakarta pada Selasa pagi kemarin dan 3 pelajar ditemukan tewas dan 1 orang hilang. 3 jenazah korban pantai Drini sudah dipulangkan ke Mojokerto setelah dilakukan proses pemeriksaan dan juga identifikasi di RSUD Saptosari. Kecelakaan laut di pantai kembali terjadi. Selasa 28 Januari kemarin, kali ini menimpa 13 pelajar SMPN 7 Mojokerto yang sedang berwisata di pantai Drini, Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta. Dari 13 orang tersebut, 9 siswa berhasil dievakuasi dalam keadaan selamat. Anggota Satlinmas Wilayah 2 dibantu nelayan berhasil mengevakuasi para siswa yang terseret arus pantai Drini, Jogja. Selain itu, tim penyelam dari Satlinmas Rescue Wilayah 2 Pantai Baron diturunkan untuk mencari 4 siswa lainnya. Selang 4 jam kemudian, 3 siswa ditemukan di dasar laut berjarak kurang lebih 100 meter dari bibir pantai dalam keadaan henti nafas. Sedangkan 1 siswa masih dalam pencarian. Kita telah berhasil mengangkat 3 siswa. 1 sudah teridentifikasi namanya, tapi yang 2 itu guru belum mengenalinya. Untuk itu 3 siswa yang mengalami tenggelam di pantai Drini sudah berhasil kami angkat dan sekarang proses menuju Rumah Sakit Saptosari untuk identifikasi. Dan sekarang personel kami masih fokus pencarian yang diduga masih ada 1 yang belum kita ketemukan. 9 korban yang selamat langsung dibawa ke RSUD Saptosari guna mendapatkan perawatan. Beberapa di antaranya sudah boleh pulang. Momen haru terpantau dari akun Instagram @jogjadaily saat rombongan outing kelas SMPN 7 Kota Mojokerto sampai. Dari video tersebut, ratusan siswa kelas 7 dan 8 dalam proses penjemputan para orang tua dan keluarga. Sementara, dari video yang dibagikan akun Instagram Polres Gunung Kidul, 3 jenazah siswa SMPN 7 Mojokerto itu dibawa menggunakan mobil ambulans RSUD Saptosari dengan pengawalan mobil polisi. Momen tangis pun pecah saat jenazah korban terseret ombak dan tenggelam di pantai Drini Gunung Kidul tiba dan diterima oleh para orang tua korban. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Informasi kementerian lainnya akan terus kami hadirkan usai jeda berikut ini.
selamat malam pemirsa. Senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam, hanya di Sinpo TV. Halo, selamat pagi pemirsa Sinpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi, Ves. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat. Semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi, hanya di Sinpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri, kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi, hanya di Sinpo TV. Anda kembali menyaksikan Menyapa Pagi, informasi kami lanjutkan. Kementerian Pertanian terus menjalin kerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menjaga integritas Kementan yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dan Mentan Amran juga mengakui Kementerian Pertanian ini akan terus berupaya melakukan perbaikan sehingga bisa sepenuhnya untuk bebas praktik KKN. Kementerian Pertanian terus menunjukkan komitmennya untuk meningkatkan integritas. Salah satunya melalui kerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Di bawah kepemimpinan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Kementan terus melanjutkan kolaborasi dengan KPK untuk menjaga transparansi dan menghindari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN. Bagian dari KPK, sumpah kita sama. Insya Allah pertanian kami bersihkan dari korupsi, kolusi, nepotisme ke depan. Dan juga pesan Bapak Presiden, kami sudah laporkan 27 perusahaan semua yang melanggar. Bapak Presiden izin ini ada melakukan kegiatan tidak terpuji. Beliau mengatakan lanjutkan. Kami mohon dukungan. Kami tidak bisa bekerja sendirian. Pasti kami bisa manakala kami didukung. Mentan Amran percaya dengan integritas yang kuat dan dukungan semua pihak, sektor pertanian Indonesia akan semakin bebas dari KKN. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, sebuah truk trailer menabrak pagar beton pembatas jalan di pintu keluar tol Pelumpang, Jakarta Utara. Insiden ini menyebabkan kerusakan infrastruktur dan juga mengganggu arus lalu lintas. Hingga saat ini petugas masih menangani dampak kecelakaan dan mengatur lalu lintas di lokasi. Penyebab pasti kecelakaan masih dalam penyelidikan. Sebuah truk trailer mengalami kecelakaan di pintu keluar tol Pelumpang arah Priuk, Jakarta Utara. Truk tersebut menabrak pagar beton pembatas jalan, menyebabkan kerusakan di lokasi kejadian. Akibat kejadian ini, arus lalu lintas di sekitar pintu keluar tol menjadi terganggu. Petugas lalu lintas langsung dikerahkan untuk mengatur kendaraan agar tidak terjadi kemacetan panjang. Hingga saat ini, penyebab kecelakaan masih dalam penyelidikan. Pihak berwenang terus berupaya mengevakuasi truk dan memperbaiki pagar beton yang rusak untuk mengembalikan kondisi lalu lintas seperti semula. Dari Jakarta, Rido, tim Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, sejumlah remaja yang terlibat tawuran di Desa Karangraharja pada Minggu 26 Januari dikembalikan kepada orang tua mereka oleh aparat Polsek Cikarang Utara. Proses pengembalian berlangsung di kantor Polsek Cikarang Utara pada Senin 27 Januari 2025 dengan suasana yang penuh haru. Dalam momen tersebut, para remaja sujud di kaki orang tua mereka dan memeluk sambil meminta maaf. Dalam kesempatan itu, Kapolsek Cikarang Utara Kompol Sutrisno memberikan imbauan kepada para orang tua untuk lebih meningkatkan pengawasan terhadap anak-anak mereka. Selain itu, para remaja diberikan nasihat untuk merenungkan perbuatan mereka dan berjanji tidak mengulanginya. Pesan-pesan moral disampaikan dengan penuh kesadaran akan pentingnya mencegah kejadian serupa di masa mendatang. Turut hadir dalam kegiatan ini Kanit Binmas Polsek Cikarang Utara AKP Suprihanto dan Panit Samapta Ibtu M. Arianto yang memberikan dukungan penuh terhadap pembinaan tersebut. Kehadiran anggota reskrim dan dukungan dari para orang tua menjadi bagian penting dalam menciptakan lingkungan yang aman dan harmonis di wilayah Cikarang Utara.
Di akhir kegiatan, suasana haru terlihat dari reaksi orang tua secara bersama-sama berharap agar anak-anak mereka bisa memperbaiki perilaku dan mengambil hikmah dari pengalaman ini. Semua pihak sepakat bahwa pembinaan anak-anak adalah investasi masa depan yang tak ternilai harganya. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, seekor buaya yang diduga terbawa banjir masuk ke rumah warga di Kampung Kedaung, Babelan, Bekasi pada Selasa malam kemarin. Kejadian ini membuat pemilik rumah panik. Warga di sekitar mengarahkan buaya kembali ke kali terdekat. Banjir yang melanda sejumlah wilayah di Bekasi membawa kejutan tak terduga bagi warga. Seekor buaya dilaporkan masuk ke dalam rumah warga di kawasan yang terdampak banjir. Seekor buaya diduga terbawa arus banjir masuk ke rumah warga di Kampung Kedaung, Babelan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat pada Selasa malam. Kejadian ini membuat panik penghuni rumah dan warga sekitar. Warga sekitar menduga buaya tersebut berasal dari kali yang terletak di samping rumah. Dengan sigap warga berupaya mengarahkan reptil itu kembali ke sungai agar tidak membahayakan. Hingga kini warga diminta tetap waspada terhadap kemungkinan kemunculan hewan liar lainnya akibat banjir yang melanda wilayah tersebut. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, kecelakaan truk trailer menabrak pembatas jalan di tol Jor kilometer 54 arah Cilincing pada Selasa 28 Januari 2025 pada sekitar pukul 14:32 waktu Indonesia Barat. Saat sopir telah dibawa ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan perawatan medis setelah sempat terjepit di dalam kabin. Pada Selasa 28 Januari 2025, sekitar pukul 14.32 WIB, sebuah kecelakaan terjadi di Jalan Tol Jor kilometer 54 arah Cilincing, ketika sebuah truk trailer menabrak pembatas jalan. Kecelakaan ini menyebabkan arus lalu lintas di sekitar lokasi terpantau padat akibat insiden tersebut. Dalam rekaman video amatir yang beredar terlihat bahwa sopir truk sempat terjepit di dalam kabin dan langsung mendapatkan bantuan dari pengguna tol lainnya. Saat ini sopir telah dibawa ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan perawatan medis. Akibat dari kecelakaan ini, bagian depan truk trailer mengalami kerusakan parah. Dan sebuah minibus juga mengalami kerusakan akibat terhimpit oleh truk tersebut. Pihak berwenang masih melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait insiden ini untuk memahami penyebab dan dampaknya. Dari Jakarta, Alwendi, Tim Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita. Saya Festi Rahmadi. Dan saya Tiara Dianti mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas. Pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Sinpo TV, News, Sport, Entertainment.